Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat yang begitu luar biasa sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Tidak lupa salawat serta salam semoga terlimpahkan pada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada kita selaku umatnya. Yang kami hormati selaku dosen pembelajaran IPS di SD kelas awal dan teman-teman yang kami sayangi. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Maisa Aulia Zahira dengan NIM 2003291, Azahra Aulia Koromatun Nisa dengan NIM 2003380, kemudian saya sendiri Vina Puspa Effendi dengan NIM 2004102, kemudian Visna Leviana RA dengan NIM 2007930, dan Siti Adawiyah dengan NIM 2009045. Adapun pembahasan kali ini yaitu mengenai analisis buku kelas 3 tema 5. Yang pertama yang akan dibahas yaitu IPS dalam kurikulum 2013, kedua materi pembelajaran, ketiga metode pembelajaran, dan keempat media pembelajaran. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Aulia Koromatunisa dengan NIM 2003380. Di sini saya akan menjelaskan tentang IPS kelas 3 dalam kurikulum 2013. Dalam UU No 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa IPS merupakan bahan kajian yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang antara lain mencangkup ilmu geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi yang dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat. Seiring berjalannya waktu dan juga perkembangan iptek yang semakin pesat, kurikulum di Indonesia mengalami beberapa perubahan dan perkembangan, salah satunya pada mata pelajaran IPS, terutama pembelajaran IPS di sekolah dasar. Salah satu ciri kurikulum 2013 khususnya untuk SD adalah bersifat tematik integratif. Dalam pendekatan ini, mata pelajaran IPA dan IPS sebagai materi pembahasan pada semua mata pelajaran. Prosesnya, tema-tema yang ada pada dua pelajaran itu diintegrasikan ke dalam sejumlah mata pelajaran. Untuk IPA menjadi materi pembahasan pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan lain-lain. Untuk IPS menjadi materi pembahasan pelajaran PPKN, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Dalam kurikulum 2013, pembelajaran kelas 3 SD ada 8 tema, yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, tema 3, benda di sekitarku, tema 4, kewajiban dan hakku, tema 5, cuaca, tema 6, energi dan perubahannya, tema 7, perkembangan teknologi, dan yang terakhir, tema 8, bumi dan alam semesta. Nah, dari ke-8 tema tersebut, yang akan dibahas oleh kelompok 5 adalah pembelajaran kelas 3 SD tematik 5 yang membahas tentang cuaca. Dalam buku tema 5 kelas 3 SD yang berjudul cuaca dibagi menjadi 4 subtema, yaitu subtema 1, keadaan cuaca, subtema 2, perubahan cuaca, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, dan yang terakhir subtema 4, cuaca, musim, dan iklim. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Vina Puspa Effendi, NIM 2004102, mengenai materi pembelajaran dalam buku kelas 3 tema 5.
pada subtema 1, dalam buku tema ini yang dibahas mengenai keadaan cuaca yang meliputi pengertian cuaca, pengertian BMKG, bagaimana keadaan cuaca cerah, berawan dan hujan, dan lain-lain. Pada pembelajaran tersebut masuk ke dalam PPKN, Bahasa Indonesia, SPDP, Matematika, dan PJOK. Setelah dianalisis, hal tersebut masuk ke dalam rumpun IPS, khususnya geografi dan sosiologi. Pada pembelajaran pertama, yang memuat konten IPS adalah siswa diminta untuk mengamati cuaca pada siang dan malam hari di rumahnya, lalu siswa diminta menulis informasi mengenai keadaan cuaca. Pada pembelajaran 2, yang memuat konten IPS, yaitu siswa melanjutkan diskusi bersama mengenal daerah asal masing-masing, setelah itu lengkapi daerah asal siswa pada tabel yang ada di buku. Kemudian, siswa membaca dan mengamati bacaan tentang keadaan cuaca. Yang terakhir, siswa diminta berpasangan dengan temannya untuk melakukan percakapan terkait keadaan cuaca yang dialami saat ini dan menulis hasil percakapannya di buku. Pada pembelajaran 3, yang memuat konten IPS, yaitu siswa membaca teks tentang persahabatan matahari dan awan, setelah itu mencari kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca dari teks tersebut dan mencari arti kata-kata tersebut sehingga siswa lebih mudah memahami maknanya. Pada pembelajaran 4, yang memuat konten IPS, yaitu guru mengajak siswa bermain kumpul kata, mereka akan mengumpulkan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Lalu setelah selesai mengumpulkan kata, siswa membuat kesimpulan pemahamannya terhadap cuaca. Lalu siswa diminta untuk mendata makanan khas setiap siswa di kelas. Makanan difokuskan pada makanan yang paling tepat disantap saat cuaca hujan. Pada pembelajaran 5, yang memuat konten IPS, yang pertama ada kegiatan bermain tebak kata. Siswa dapat mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan keadaan cuaca dengan tepat. Lalu yang kedua, kegiatan menulis kalimat. Siswa dapat menyampaikan informasi yang tepat sesuai kosakata mengenai keadaan cuaca dengan efektif. Yang terakhir, kegiatan mempersiapkan festival makan khas daerah. Siswa dapat menyontohkan sikap bersatu dalam keberagaman yang baik. Pada pembelajaran 6, yang memuat konten IPS, yaitu 1. Kegiatan pameran makanan khas daerah. Siswa dapat memberi contoh sikap bersatu dalam keberagaman di kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, kegiatan mengisi jurnal kunjungan ke pameran makanan khas daerah. Siswa dapat membuat daftar bersatu dalam keberagaman dengan baik. Selanjutnya, subtema 2, yaitu perubahan cuaca. Pada pembelajaran 1, yang memuat konten IPS, yaitu siswa membaca artikel yang berjudul Cuaca dan Perubahannya, lalu mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, setelah itu menulisnya ke dalam buku. Pada pembelajaran kedua, yang memuat konten IPS, yaitu yang pertama, siswa membaca teks yang berjudul Cuaca dan Kehidupan Manusia, lalu menulis informasi tentang kegiatan manusia berdasarkan teks bacaan tersebut. Kedua, siswa diberikan lembar tugas di rumah untuk mengamati cuaca pada waktu pagi, siang, malam selama 3 hari. Pada pembelajaran ketiga, yang memuat konten IPS, yaitu siswa diminta untuk berdiskusi dengan teman untuk menemukan istilah khusus pada artikel tentang dampak perubahan cuaca. Pada pembelajaran 4, yang memuat konten IPS, yaitu siswa berdiskusi dengan teman untuk menemukan kata atau istilah khususnya pada artikel pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Artikel yang kedua, perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien, dan menulis hasil diskusinya di kolom tabel. Pada pembelajaran kelima, yang memuat konten IPS, yaitu siswa menulis informasi dari teks berita pada tempat yang telah disediakan. Kedua, siswa mengamati teks mengenai pentingnya bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, pada pembelajaran 6, yang memuat konten IPS, yaitu siswa membaca berita yang berjudul BMKG tentang perakiraan dan perubahan cuaca, lalu berdiskusi informasi apa saja yang diperoleh dari berita tersebut dan tulis hasil diskusi di tempat yang tersedia, lalu sampaikan di hadapan teman-teman.
Segitu saja dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Adawiyah dengan NIM 2009045. Di sini saya akan meneruskan mengenai penjelasan tentang materi yang terdapat pada buku tema 5 kelas 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai subtema 3, yaitu tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, dalam pembelajaran ini termasuk ke dalam rumpun IPS, yaitu geografi dan sosiologi. Nah, mengapa demikian? Karena pada rumpun geografi di dalam buku ini siswa akan memahami terkait perubahan cuaca. Sedangkan pada rumpun sosiologi, siswa itu diharapkan memahami terkait pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Nah, untuk pembelajaran pertama atau pembelajaran ke-1, tujuan pembelajarannya itu dengan kegiatan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dengan baik. Yang kedua, yaitu dengan kegiatan menulis, siswa dapat menyarikan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan baik. Pada pembelajaran 2, terdapat tujuan pembelajarannya itu dengan kegiatan bertanya jawab, siswa dapat menjelaskan cara menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan baik. Yang kedua, dengan kegiatan makan bersama, siswa dapat menyimulasikan cara menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan baik. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap aktivitas manusia dengan benar. Yang keempat, dengan kegiatan menyusun gambar, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan perubahan cuaca dan pengaruhnya pada aktivitas manusia yang baik. Pada pembelajaran 4, terdapat tujuan pembelajarannya, yaitu dengan kegiatan membaca, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap aktivitas manusia dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan bermain peran, siswa dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap aktivitas manusia dengan baik. Yang ketiga, dengan bertanya jawab, siswa dapat menjelaskan kombinasi gerakan putaran dan ayunan dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Pada pembelajaran 5, tujuan pembelajarannya itu yang pertama dengan kegiatan melengkapi percakapan, siswa dapat menjelaskan makna kata atau istilah yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca secara tulis dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan menulis percakapan, siswa dapat menyusun informasi tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap aktivitas manusia dengan benar. Yang ketiga, itu dengan kegiatan membaca, siswa dapat menjelaskan bagaimana cara menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Dan yang keempat, yaitu dengan kegiatan berlatih menari, siswa dapat menyimulasikan cara bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran 6, yaitu yang pertama, dengan kegiatan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan bagaimana cara menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan penggalangan bantuan, siswa dapat menyimulasikan bagaimana cara menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan baik. Yang ketiga, yaitu dengan kegiatan mencermati bacaan, siswa dapat menjelaskan makna atau istilah berhubungan dengan perubahan yang berpengaruh terhadap aktivitas manusia dengan tepat. Dan yang keempat, yaitu dengan kegiatan menulis, siswa dapat menyusun informasi tulis baik tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap aktivitas manusia dengan baik. Selanjutnya untuk subtema 4, yaitu tentang cuaca, muslim, dan iklim. Nah, pada subtema ini termasuk ke dalam rumpun IPS, sosiologi, dan geografi juga. Pada demikian, untuk rumpun sosiologi terdapat pembelajaran, yaitu mensyukuri makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, menampilkan juga sikap kerjasama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Nah, untuk rumpun geografinya, yaitu menjelaskan mengenai cuaca, musim, dan juga iklim.
Untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan cuaca, musim, dan iklim dengan tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa dapat menulis pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan cuaca, musim, dan iklim menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan benar. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua yaitu yang pertama, dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan dan menuliskan manfaat sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan lengkap dan benar. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan cuaca, musim, dan iklim dengan tepat. Yang ketiga yaitu dengan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi dan menulis pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan cuaca, musim, dan iklim menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan benar. Untuk tujuan pembelajaran 3, yang pertama yaitu dengan membaca, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus tentang cuaca, iklim, dan musim yang terdapat dalam teks bacaan dengan tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi tentang hubungan cuaca, musim, dan iklim menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan jelas. Yang ketiga, dengan benda konkret, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari dengan melibatkan pengurangan, pecahan, dan penyebut sama dengan benar. Pada pembelajaran 4, tujuan pembelajarannya yaitu dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan dari mengampanyekan manfaat sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan lengkap dan benar. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus tentang cuaca, iklim, dan musim yang terdapat dalam teks bacaan dengan tepat. Dan yang ketiga yaitu dengan berdiskusi, siswa dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi tentang hubungan cuaca, musim, dan iklim menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan tepat. Pada pembelajaran 5, tujuan pembelajarannya yaitu dengan kerja kelompok, siswa dapat menjelaskan dan menuliskan pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan lengkap dan benar. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menjelaskan makna atau istilah yang berkaitan hubungan cuaca, musim, dan iklim secara lisan atau tulisan yang benar. Yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa dapat menyusun informasi tentang hubungan cuaca, musim, dan iklim dalam bentuk kalimat efektif dengan tepat. Dan untuk pembelajaran 6, tujuan pembelajarannya itu dengan presentasi, siswa mampu mengampanyekan manfaat sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan jelas dan menarik. Yang kedua yaitu dengan berdiskusi, siswa dapat menyusun informasi tentang hubungan cuaca, musim, dan iklim dalam bentuk kalimat efektif dengan tepat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisna Leviana Revika Adhani dengan NIM 2007930. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran pada buku tematik kelas 3 tema 5. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pembelajaran pada buku tematik kelas 3 tema 5, yaitu menggunakan pendekatan saintifik. Nah, saintifik ini adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikannya. Tujuan pendekatan pembelajaran ini antara lain untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan, melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan mengembangkan karakter peserta didik.
Nah, strategi yang digunakan dalam pembelajaran buku tematik kelas 3 tema 5 ini juga menggunakan pembelajaran kooperatif, yakni pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Strategi pembelajaran dengan cooperative learning ini dipakai karena untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang arti pentingnya kerjasama kelompok, namun tetap memperhatikan usaha individual. Hal ini sesuai dengan sifat dan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Selain itu, bila dikaitkan dengan profesi dalam bidang teknologi informasi yang sering bekerja secara kelompok atau tim. Oleh karena itu, perlu kiranya dalam pembelajaran diberikan pemahaman tentang arti pentingnya kerjasama dan kerjasama dalam kelompok. Metode pembelajaran pada buku tematik kelas 3 tema 5. Metode pembelajaran yang efektif memiliki ketertarikan dengan tingkat pemahaman guru terhadap perkembangan kondisi siswa di kelas. Untuk itu, seorang guru diharapkan mampu mengembangkan kreativitas guru untuk menerapkan dan mengembangkan berbagai macam bentuk metode pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir, daya analisis, dan hasil belajar siswa di sekolah. Metode yang digunakan dalam pembelajaran pada buku tematik kelas 3 tema 5 yaitu: yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah metode pembelajaran yang disampaikan secara lisan langsung pada para peserta didik. Metode ceramah ini merupakan salah satu metode mengajar yang sering diterapkan oleh guru karena cukup mudah pelaksanaannya dan tidak membutuhkan peralatan tambahan. Namun, guru juga harus memperhatikan respon dari peserta didik saat dilakukan metode ceramah. Peserta didik diusahakan tidak mengalami kejenuhan agar materi yang disampaikan oleh guru bisa diterima dengan mudah. Supaya peserta didik tidak mudah jenuh, ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru. Yang pertama, dilakukan dengan penuh semangat dan keceriaan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang santun, baik, dan mudah dicerna oleh peserta didik. Yang ketiga, diselingi dengan humor atau candaan yang tetap mengacu pada ranah kesopanan. Dan yang keempat, memperhatikan gerak tubuh, tidak berdiam diri di tempat yang sama, gerakan mata, dan sebagainya. Hal itu bisa menambah ketertarikan peserta didik pada guru dalam mengajar. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi adalah metode mengajar yang dirancang dalam forum diskusi antar siswa. Artinya, siswa harus memecahkan permasalahan melalui kelompok diskusinya. Untuk memulai metode ini, guru bisa membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Anggota setiap kelompok juga harus bervariasi. Variasi ini diharapkan bisa meragamkan pendapat sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diberikan oleh guru. Agar proses diskusi bisa berjalan secara optimal, guru harus rutin memantau kegiatan peserta didik selama diskusi berlangsung. Yang ketiga, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode mengajar di mana guru akan memberikan bahan ajar berupa pertanyaan. Dalam hal ini, partisipasi peserta didik sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Kelebihan metode pembelajaran ini adalah bisa melatih keberanian peserta didik untuk menyampaikan pendapat berdasarkan hasil analisisnya terhadap suatu permasalahan. Agar proses pembelajaran dengan metode ini bisa berjalan secara optimal, guru harus membuat pertanyaan berbasis HOT, High Order Thinking Skill, atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang keempat, metode penugasan. Metode pemberian tugas merupakan suatu metode mengajar yang diterapkan dalam proses belajar mengajar, yang biasa disebut dengan metode pemberian tugas.
Biasanya, guru memberikan tugas itu sebagai pekerjaan rumah. Akan tetapi, sebenarnya ada perbedaan antara pekerjaan rumah dan pemberian tugas. Dengan pengertian lain, tugas ini jauh lebih luas dari pekerjaan rumah karena metode pemberian tugas diberikan dari guru kepada siswa untuk diselesaikan dan dipertanggungjawabkan. Siswa dapat menyelesaikan di sekolah atau di rumah atau di tempat lain yang kiranya dapat menunjang penyelesaian tugas tersebut, baik secara individu ataupun kelompok. Tujuannya untuk melatih atau menunjang terhadap materi yang diberikan dalam kegiatan intrakurikuler, juga melatih tanggung jawab akan tugas yang diberikan. Lingkup kegiatannya adalah tugas guru bidang studi di luar jam pelajaran tatap muka. Tugas tetapkan pada waktunya, dikumpulkan, diperiksa, dinilai, dan dibahas tentang hasilnya. Tugas yang dilakukan oleh muridnya hendaknya diikuti dengan petunjuk-petunjuk yang jelas. Berarti, guru dalam pemberian tugas harus menjelaskan aspek-aspek yang perlu dipelajari oleh murid, guna menjaga mereka tidak merasa bingung mengenai apa yang harus mereka pelajari dan segi-segi mana yang harus diprioritaskan. Dan yang terakhir, metode permainan. Metode permainan adalah cara penyajian pembelajaran dengan menggunakan situasi tiruan atau berpura-pura atau melakukan sebuah proses permainan dalam belajar untuk memperoleh suatu pemahaman, hakikat tentang suatu konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Dalam permainan, murid biasanya bekerja sama dalam kelompok secara aktif terlibat di dalam kelompok dan secara aktif terlibat di dalam proses belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Aulia Zahira dengan NIM 2003291 akan memaparkan tentang media pembelajaran. Yang pertama itu ada media audio visual. Jenis media pembelajaran audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Ditinjau dari karakteristiknya, media audiovisual dibedakan menjadi dua, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Yang pertama itu ada media audiovisual diam, seperti TV diam, film rangkai bersuara, halaman bersuara, dan buku bersuara. Yang kedua itu ada media audio visual gerak seperti film, TV, film bersuara, gambar bersuara, dan lain-lain. Contoh filmnya itu seperti Iqra, Petualangan Meraih Bintang. Yang kedua itu ada media serbaneka. Jenis media pembelajaran serbaneka merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah, di sekitar sekolah, atau di lokasi lain, atau di masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengajaran. Contoh jenis media pembelajaran serbaneka diantaranya adalah papan tulis, media 3 dimensi, realita, dan sumber belajar pada masyarakat. Yang pertama itu ada papan board, yang termasuk dalam media ini diantaranya papan tulis, papan buletin, papan flanel, magnetik, papan listrik, dan papan paku. Yang kedua ada media 3 dimensi, diantaranya ada model, mock-up, dan diorama. Yang ketiga itu ada realita. Nah, realita ini adalah benda-benda nyata seperti apa adanya atau aslinya. Contoh pemanfaatan realita misalnya guru membawa kelinci, burung, ikan, atau dengan mengajak siswanya langsung ke kebun sekolah atau ke peternakan sekolah. Yang terakhir ada sumber belajar pada masyarakat, diantaranya dengan karya wisata dan berkemah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.